ini nih Benar. Bunur. Akhirnya kita tindak lanjuti, ternyata di situ kalau kita ngadu ke Polda kita butuh uang banyak. Cuman saya pikir supaya ibu-ibu puas semua, akhirnya bisa kita gugat aja ke pengadilan. Semua pengacara belum tentu bisa untuk gugat gitu, karena semua ada spesialisnya. Kalau kita di law firm itu punya spesialis keperdataan, jadi nggak asal lapor nggak begitu. Jadi kita maunya ibu-ibu semua puas di depan hakim. Jadi negara kita ini ada hakim, dia yang menentukan baik buruknya itu hakim itu. Jadi negara kita ini punya Tuhan, Tuhannya hakim, bukan manusianya. Jadi Tuhannya hakim yang menentukan. Contohnya apa yang sudah kita lakukan sekarang, kita puas. Jadi yang menentukan bukan lagi kita, jadi hakim, kita hanya mengawal proses hukum itu. Jadi umpamanya ibu keberatan apa, tinggal bilang ke hakim lewat tulisan. Jadi kalau umpamanya ibu merasa kurang nyaman dengan si Jainal apa ininya, tulis kronologisnya, bilangin semua ke hakim lewat tulisan. Nanti prosesnya pas kita gugat kan ada mediasi. Mediasi itu musyawarah. Kalau musyawarah itu nggak selesai, baru lanjut perkara. Ketika lanjut perkara itu Pak Jainal nggak datang sekali, nggak datang 2 kali, kita menang, kita diputus nanti. Diputus oleh pengadilan namanya perstek, karena dia nggak hadir, melawan perintah hakim. Nah, nanti kita menang, dieksekusilah semuanya apa yang kita minta. Kayaknya tuntutannya sekitar 2 miliar ya. 2 miliar. Satu. 2 miliar keseluruhan. Enggak, setiap satu. Satu gugatan. Satu gugatan setiap orang itu saya buat 2 miliar tuntutannya. Jadi kalau semua ibu-ibu gugat, bayangin pusingnya dia. Minimal dia terbalas bebannya. Jadi bebannya bukan lagi perorangan kayak ibu bikin kuasa ke saya, lalu saya kayak pengacara yang lama gubrak-gubruk. Akhirnya ibu nggak tahu apa bagaimana proses hukum selanjutnya. Nah, saya mau ibu-ibu ngerti hukum dikit-dikit agar ibu sendiri yang menjalani itu. Jadi ibu puas. Gitu loh. Mungkin kalau ibu banyak duit mungkin prosesnya nggak begitu sama saya. Mungkin udah bawa belur tuh orang sama saya, sama tim kita gitu. Cuman karena kita ngeliat keadaan ibu-ibu carinya juga per bulan, akhirnya kita gugat satu persatu. Nah, sewaktu-waktu ilmu ini akan bermanfaat nanti bagi keluarga dan bagi yang lain, pengalaman ini. Karena di Tangerang ini baru ibu-ibu lah yang bisa sidang langsung. Iya. Silakan tanya ke orang-orang, Iya. baru ibu. Karena saya belajar tata negara ke ilmunya Yusril, ke tata negaraan. Nah, semua pengacara bisa dibedakan, nggak semua yang tahu untuk menggugat begitu. Hanya kita yang tahu. Nah, nanti sekarang ini kan prosesnya masih mediasi. Setelah mediasi nanti ada nggak selesai lanjut perkara. Nanti ada replik, ada duplik. Nah, ibu tinggal datang aja, bengong aja nih, karena kita nggak boleh ngomong. Itu perdata namanya. Jadi lewat tulisan hakim itu baca buku. Apa sih yang diminta ibu? Jadi mohon maaf walaupun ibu bisu bisa masuk karena lewat tulisan. Nanti ada saksinya siapa dibawa nih ibu-ibu yang lain. Iya Pak, waktu itu kejadiannya di sini, ngambil uangnya sekian, saksinya berapa aja nanti setiap ini. Nah, sebenarnya ini murah, cuma 1 orang 3 juta, ya kan?
buat gugat ibu. Ya. Cuman ibu puas. Saya yakin Jainal akan masuk MUI kalau lebih dari 10 yang gugat. Dan akan dieksekusi. Makanya saya bilang sama Pak Ajis, kalau bisa lebih lagi nih. Kan ibu mau cari kepuasan. Ya, mau cari kepuasan agar si oknum Jainal ini bisa hartanya itu dieksekusi sama pengadilan dan dia nanti kena penjara juga. Ya jalannya ini, jalannya. Kenapa nggak dibuka Bu sama pengacara-pengacara yang lain? Kan itu jadi pertanyaan. Kenapa nggak dari dulu? Ya. Pertama, ini ilmunya khusus ketatanegaraan. Kedua, tata negara ini ilmunya mahal. Mahal. Saya belajarnya itu 3 tahun ini baru tahu untuk proses menggugat spesialis. Jadi kalau ibu mau puas, kita daftarkan ke pengadilan, ibu langsung nggak dimarahin, nggak diapain. Saya yakin hakim itu akan membela ibu. Ini ada. Siapa yang pernah ikut sidang? Ya, ibu. Ya, saya 4 kali saya. Ya. 4 kali sidang. Pasti dibela hakim kan? Mm-mm. Dibela hakim. Alhamdulillah. Nanti ibu lagi, umpamanya ada perkara lagi yang begitu, gugat lagi. Ini saya mau nanya Pak, kira-kira prosesnya lama nggak Pak kalau begini? Itu tergantung hakimnya Bu. Kalau umpamanya oknum Jainal ini nggak datang sekali, nanti diulur lagi. Yang kedua, 2 kali Jainal nggak datang, ibu langsung diputus. Benar. Semoga-moga si oknum Jainal ini nggak datang. Iya. Yang besok ini nih yang Iya. buat. Jadi ibu jangan marah kalau nggak datang. Itu malahan senang kita. Benar, ada nilai plusnya. Gitu. Berarti dia melawan perintah hakim. Hakim itu pengadilan. Jaksa nurut sama hakim, polisi nurut sama hakim, presiden dilantik sama hakim. Ya. Hakim itu Tuhannya negara kita. Kita langsung nggak lagi melalui polisi, langsung ke pengadilan. Dan ini ilmunya nyata. Ibu puas ngomong kalau musyawarah kan, mediasi. Puas ibu ngeluarin unek-unek, ya kan? Nah, jadi maksud saya kalau toh ibu-ibu mau harta bendanya kembali lagi, kalau saya kan nggak bisa pastikan. Saya ibarat malaikat itu, malaikat Jibril ke Nabi Muhammad antar ke Allah Sidratul Muntaha. Setelah itu Nabi Muhammad tuh yang ini, ya. Ya. Jadi bukan saya yang pelakunya langsung. Iya Pak, sebabnya yang di kampung ini nggak ngerti Pak masalah begini, maunya duit aja diburu-buru. Sedangkan saya nih korban kerja nggak kerja. Ntar saya ntar. Saya paham Bu, cuman kalau begini kan orang-orang udah tahu. Kalau ibu merasa dijolimin, pasti nanti ada balasannya. Apalagi ibu koordinator ya, koordinator sama yang lain. Nah ini adalah bukti bu, ibu itu nggak makan uangnya. Kenapa ibu yang dijahatin? Kalau ibu yang dijahatin, berarti rekan-rekannya lebih jahat daripada si Jainal. Seharusnya ibu didukung karena korban semuanya. Itu. Nah, orang kita aja baru kenal aja ngebela ibu mati-matian. Duit ibu itu berapa sih Bu? Buat bayar pengadilan entek, belum mondar-mandir kita. Cuman karena saya lihat aja ini ibu-ibu karyawan. Gitu. Saya harap ibu mengerti proses ini, dan ini nanti jadi pengalaman yang penting bagi ibu-ibu semua, agar ibu semua hajatnya terlaksana dan puas. Pasti hakim nanti akan menentukan yang terbaik. Kalau dia cuma 3 atau 5 orang, berarti ini kelakuan Jainal cuma dikit. Kalau sampai 10 orang atau 15 orang,
rame itu pengadilan. Kalau bisa, kalau ada yang sidang, ibu sidang, rame-rame ibu-ibu datang. Nah, nanti teriak di dalam, Pak Jainal penipu, Pak Jainal. Nanti itu membantu juga untuk hakim menentukan. Oh iya benar-benar ibu ini ada ditipu. Ya. Maaf Pak, Ya, katanya silakan. kan tanggal 5 Gunung balik lagi. Apakah cukup Gunung aja? Apa kita sama yang lain besok? Tanggal 2, tanggal saya sendiri. Tanggal 2 Bu Nur. Tanggal 2 tanggal 2. 2. Hmm. Ya. Terus gimana begini itu? lagi, ada namanya class action. Class action itu umpamanya ibu nih. Ibu punya 10 orang, diwakilkan oleh ibu sendiri. Nah, yang 10, yang 9 ini ngikut. Cuman yang bicara ibu. Yang bicara ibu. Cuman yang 10 ngikut. Karena nggak mungkin sidang itu mejanya paling 2 biji. Iya. Kursi ada 10. Nah, ibu mewakilin. Itu kapan judul Itu class action. Class action. Terserah ibu. Nah, karena nanti teknisnya Pak Ajis, saya hanya menyampaikan secara global. Hmm. Kalau untuk teknisnya nanti masih jalan Pak Ajis yang class action masih jalan. Dan ini nanti kayaknya kan lagi apa bikin gugatan kita. Kalau udah sekiranya udah selesai, udah ready, langsung kita daftarkan ke PNC ini. Nanti rencananya kan Bu Eni ya. kan ibu kedua kan udah pernah sidang, kan ada gugatannya kan, Iya. Enggak ya. banyak kan, pasal-pasalnya banyak kan? Saya sampai terus keringat. Ya kan? Awas ya nunggu kering aja. Ya kan? Ibu nggak tahu apa-apa. Kalau saya mah enggak. Artinya begitu. Jadi nanti ibu-ibu kalau mau puas ya itu saran saya yang terbaik. Nih takutnya Bu kalau kita lapor polisi, polisinya disogok lagi. Kira ibu-ibu udah suhujon, wah 86 tuh Pak Happy sama Pak Ajis. Ya kan? Damai, diem-diem. Takutnya begitu. Maka kami berkesimpulan tim suruh gugat sendiri. Biar puas ngomongnya gimana. Karena mohon maaf Bu, negara kita hukumnya begitu. Tapi Ibu pihak kan hakim nggak bisa disogok kan? nggak bisa. Saya. Aku cuma jangan disogok gitu. Ada Udah juga, biasa-biasa nih. ada juga yang begitu. Cuman biasanya kelasnya udah beda. Kelas pejabat tinggi gitu. Aduh. Kalau kelas Jainal apalagi nipu-nipuin masyarakat masa iya. Ini kelanjutannya masih lama Pak. Masih lama kalau menurut saya. Nah cuman itu nanti akan membuat Pak Jainal sendiri nanti sengsara, terbalas di dunia ini kelakuan ini, karena itu nanti dieksekusi itu Bu. Pokoknya ibu menang nih, putusan menang perkara, nanti kita ngajuin eksekusi. Apa hartanya yang ada di dia dieksekusi oleh pengadilan, didatengin oleh kepolisian, pengadilan ke rumahnya, apa yang ini diambil. Ibu puas nggak? Kita kalau di pengadilan ini kita udah kayak bakar rumput, diem, cuman lama-lama habis. Tergantung hakimnya, umpamanya dua kali tuh Jainal nggak datang, ya udah ketok palu, udah selesai. Harusnya begitu Pak. Kalau kemarin mediasi Bu, Ya, mediasi. belum. Nanti pas lanjut perkara. Lanjut perkara. Jadi kalau udah musyawarah itu dia nggak datang, Tanggal 19 ya tadi sih. nah, itu nggak masalah. Kalau udah lanjut perkara, dia nggak datang 2 kali, udah deh putus. Ibu bakal menang. Dan saya yakin walaupun Jainal datang juga ibu menang. Karena uangnya nggak seberapa. Karena ini banyak, karena banyak orangnya. Makanya saya bilang ada 10 orang, ini 10 orang class action semua. 10 orang ini class action semua. Jadi
supaya ibu-ibu nih kan biayanya ekonomis tuh, 10 orang dikumpulin jadi satu bayar perkara, jadi ekonomis gitu loh. Paling cuman dari sini ke pengadilan doang tuh ongkos itu doang, dan itu ilmu yang berharga kok, nggak ada yang sia-sia gitu. Terus apa lagi? Ya ibu-ibu, Ayo. silakan yang mau nanya. Biar puas. Biar puas. Ayo nanya apa? Hen. Mumpung ada Pak Epi di sini. Mau ada Pak Epi. Iya. Inilah pimpinan kita selama ini. Makanya saya yang paling kesel tuh orang kampung, Pak. Nggak ngerti.